Puji Tuhan saudara, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah ini. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan iman percaya, kita akan mulaikan ibadah kita dan kita tunduk kepala sama-sama kita berdoa. Makasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Berterima kasih buat kasih setiamu, sebab Engkau ajaib dan dahsyat dalam hidup kami, dan perbuatanmu ajaib bagi kami ya Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mau bilang terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami, sehingga kami bisa ada di hari yang baru ini Tuhan. Dan kami ada di hari-Mu ya Tuhan. Kami beribadah kepadamu, berkumpul untuk memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan, dan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap kekuatan, kesehatan yang Kau berikan bagi kami, pemeliharaan Tuhan yang sempurna sepanjang minggu ini terjadi dalam hidup kami, atas keluarga kami, atas pribadi kami. Tuhan menyatakan betapa Engkau dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk memulaikan ibadah ini. Kami rindu jamahan dan lawatan-Mu terjadi di tempat ini, melawat kami semua, sehingga yang lemah mendapatkan kekuatan baru, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan dengan iman percaya. Kami terima kesembuhan di tempat ini dengan iman percaya kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin percaya ketika kami datang dengan hati yang sungguh, maka Engkau akan bekerja lebih dahsyat lagi ya Roh Kudus. Engkau melawat kami dan menjamah kami Tuhan. Roh Kudus, ada kegerakan besar terjadi di tempat ini, melanda kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi kami yang melayani Tuhan, dan juga jemaat Tuhan yang hadir. Kami semua tinggal dalam pengurapan-Mu. Tuhan kami, Raja kami, Yahweh Elohim yang bertakhta di atas pujian kami. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu, membatasi kami, yang membangun-bangun tembok kami untuk memuji Engkau, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kebebasan bagi kami di tempat ini, bersukacita memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan ibadah ini ke dalam otoritas-Mu. Engkau yang berkuasa penuh atas hidup kami. Setiap sarana yang kami pakai, semua dikuduskan dalam nama Yesus. Kami akan mulaikan ibadah ini hanya dalam nama-Mu yang kudus, satu nama yang ajaib, Yeshua HaMashiach Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya, amin. Firman-Mu berkata bahwa Engkau beserta dengan kami ya Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau melihara kami. Begitu sempurna Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau
sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, sama-sama saudaraku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya, Yesus Tuhan Raja kami, yang kami nantikan, yang kami sembah setiap hari, setiap saat dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Kau baik, Kau sungguh baik. Syarabatakan daralamakina, kirabashanda dalalalamase, rahurialabatanda nabaralamakina, kurialamashikianda dalalamase, syama. Terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi bersama-sama, jangan sayap-Mu Tuhan. Oh, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah,
ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam kami ingin menyembah Engkau, sebab kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah meragukan Engkau Tuhan, yang selalu ada, yang selalu melihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, haleluya. Mari saudara bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dia dahsyat dan ajaib, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Coba Tuhan angkat pujian ini dengan iman. Yakin dengan iman saudara. Adakah yang sakit saat ini? Dia siap melawat dan menyembuhkan. Percaya dengan iman, sebab tiada perkara yang mustahil bagi Dia, amin. Kami percaya padamu, Yesus Tuhan kami. Oh, Kau berfirman, Kau bersabda, selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Tiada yang mustahil, katakan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi Engkau. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saudara-saudara, kami berikan kepadamu Tuhan. Pujian pengagungan kami naikkan bagi Engkau Tuhan, sebab Kau layak satu-satunya Tuhan yang menjadi sumber pujian kami ya Tuhan.
Terpuji namamu kekal selamanya. Dengan penuh sukacita kami ingin menaikkan pujian kami dari tempat ini. Terimalah pujian dan penyembahan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk kita berdiri jemaat AOC. Dan juga ya jemaat yang baru pertama kali hadir. Wow, kita bersukacita ya bersama-sama di tempat ini. Kita mau muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saudara siap muji Tuhan? Amin. Coba lihat kiri kanan dulu, kasih salam yang belum salaman ya, kasih senyum ya. Puji Tuhan. Kalau semuanya tersenyum, muji Tuhan tuh indah sekali saudara. Amin. Terpancar dari hati sukacita yang ada dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Yuk kita tepuk tangan bersama-sama. Hey, hey. Yeah, yeah. Ho. Siap memuji Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Sebab ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Yahweh di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Yahweh di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Hey, hey, hey. Firman-Mu, kebenaran-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Waktu itu ambillah senjata di dalam kuasa namanya, dan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Ada kuasa di dalam namamu. Kami percaya bahwa kami teguh di dalam Engkau. Kami menyembah Tuhan yang ajaib. Kami menyembah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Tuhan yang mengalahkan segala musuh kami. Kami percaya di dalam Engkau, Juru Selamat kami untuk selama-lamanya. Hey, hey, hey. Yuk bersama-sama. Siap. Sebab itu ambillah senjata Yahweh di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Hey, hey. Sebab itu ambillah, yeah, 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 di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus,
dahsyat pujian Amin. yang kita naikkan bagi Tuhan, saudara. Amin. Amin. Saudara masih memuji Tuhan? Amin. Kuasa namanya, sekarang kuasa firman-Nya. Firman-Nya berkuasa, yang yakin dan percaya katakan amin. 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 Here we go. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Yuk kembali nyanyikan puji ini bersama-sama. Kuasa firman-Mu, kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Hey, hey, hey. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung raja wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, makin ku rasa kehadiran-Mu. Hey, hey, mana tepuk tangannya? Semangat! Ho, ho, ho! Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan, hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung raja wali, mampukan ku terbang tinggi di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Kau mengangkatku Tuhan, Kau mengangkat melintasi awan-awan, terbang tinggi ku kan biru, ku memandang kemuliaan-Mu. Hey, kami terbang bagai Raja Wali, Kau mampukan kami untuk terbang tinggi. Semakin kuat kami di dalam melayang jauh. Bersama dengan Roh Kudus kami melakukan perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Oh, oh, oh. Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Hey, 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 hey. Mana tepuk tangan saudaraku? Jemaat Tuhan siap ya? Bagai burung raja wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Oh, jemaat Tuhan siap? Raja wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ho, ho, ho. Walaupun banyak yang menerpa hidupku. Lagi jemaat Tuhan. Hey, 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 hey. Oh, oh, oh. Mampukan ku
walau banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiranmu, semakin ku rasa, semakin ku rasa, semakin ku rasa kehadiranmu. Hey, haleluya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang bersukacita yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saudara diberkati. Amin. Firman yang adalah Yesus sendiri. Dia adalah pribadi yang setia bagi kita semua. Sekali dia berfirman, dia tidak akan pernah mengingkari setiap firman-Nya, bahkan janji-janjinya dalam hidup kita. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman-Nya. Ini hatiku Tuhan, ku mau dengar firman-Mu, ku sujud menyembah-Mu, masuki hadirat-Mu. Firman-Mu tak berubah, penolong di hidupku, untuk selama-lamanya. Ku pegang janji-Mu, firman-Mu setia, firman-Mu bekerja di saat semua berlalu. Janji-Mu pegang hidupku, firman-Mu setia, firman-Mu bekerja di saat semua tak pasti. Janji-Mu hatiku Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, dan kami sujud menyembah kepadamu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, sebab firman-Mu tak berubah. Selama-lamanya, untuk selama-lamanya, ku pegang janji-Mu, firman-Mu setia,
berlalu, janjimu pegang hidupku. Firman-Mu setia, Firman-Mu bekerja di saat semua tak pasti, janjimu terjadi. Firman-Mu setia, Firman-Mu bekerja di saat semua berlalu, janjimu pegang hidupku. Firman-Mu setia, Firman-Mu bekerja di saat semua tak pasti, janjimu terjadi. Saat semua tak pasti, di saat semua tak pasti, janjimu terjadi. Di saat semua tak pasti, di saat semua tak pasti, janjimu terjadi. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Di saat semua tidak pasti, hidup ini tidak pasti, dunia ini tidak pasti, tapi dalam firman-Mu ada kepastian. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau, untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau, mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu seminggu ini Tuhan. Kalau Engkau telah berkati kami, sertai kami Tuhan. Hari ini kami akan menyembah Engkau, memuji Engkau. Bahkan sekarang saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi semua kami, hati, telinga, pikiran hati kami agar tertuju pada firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kau taruh perkataan dan firman-Mu dalam bibir hamba-Mu, supaya kami semua diberkati. Ambil alih hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Satu saudara, tolong lampu, sudah semua lampu. Ya, shalom saudara ya. Pada hari ini kita belajar firman Tuhan ya. Yang ke-6 kalau nggak salah ya ini ya. Seri ke-6. Hari ini kita lanjut tentang perlengkapan senjata Allah. Siap semua saudara ya. Silakan duduk semua ya, para pengerja. Tes kurang kencang dikit ya. Ya, hari ini kita belajar perlengkapan senjata Allah yang terakhir, yaitu adalah pedang roh ya. Jadi semua saudara, kita sudah belajar mengenai ikat pinggang kebenaran ya kan, baju sirah keadilan, perisai iman, ketopong keselamatan, kasut kerelaan dan Injil. Ya, yang terakhir adalah kita belajar tentang pedang roh. Sebab semua 5 perlengkapan senjata Allah ini hanya semua bertahan. Ya, untuk melindungi kepala, melindungi dada, untuk melindungi semua tamengnya, sepatu juga. Ini semua adalah untuk bertahan, menangkis semua serangan-serangan iblis, ya, serangan musuh. Tapi ada satu senjata yang untuk menyerang, tidak hanya untuk bertahan, tapi untuk menyerang, yaitu pedang roh. Bagaimana kalau kita ada 5 perlengkapan perang, tapi nggak punya pedang? Kita panah ditangkis, isinya tangkis melulu. Lama-lama bonyok kita, hancur kan. Maka Tuhan baik, dikasih satu pedang, senjata yang aktif untuk melawan iblis. Tidak hanya untuk bertahan, tidak hanya untuk menangkis serangan, tapi untuk menyerang, melawan iblis. Yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya, kita belajar hari ini yang terakhir, sebetulnya ada lagi, ya. Doa.
Ya, habis pedang roh doa. Tapi doa di sini tidak ditermasukkan ke dalam perlengkapan senjata Allah. Karena doa itu paling penting juga. Karena doa berhubungan dengan Tuhan. Coba bayangkan, kalau perang itu zaman Paulus ya, sudah ada HP. HP dimasukkan enggak? Dimasukkan dong. Justru kalau ada HP, prajurit bisa hubungi komandannya. Pak Komandan, ini musuhnya pakai ini. Oh, dikasih direction, kasih arahan untuk bagaimana menghindar musuh atau melawan musuh. Karena semua ada HP, ada internet. Tapi zaman Paulus gak ada HP. Kalau ada HP, pasti ada 7 peralatan senjata Allah masuk HP. Sekarang semua prajurit perang pakai HP nggak? Pakai HP. Komandan, ini musuhnya banyak. Nah, akhirnya komandannya apa? Tambah pasukan. Nah, HP kita apa? Doa. Nah, doa ya, nanti akan dijelaskan di depan oleh Ibu Gembala tentang doa. Yang kalau zaman sekarang dulu HP ya, atau zaman sekarang HP, bahwa berhubungan dengan komandan kita. Hari kita belajar tentang pedang roh ya. Efesus 6 ayat 11 dan 14 ayat 17. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan iblis. Semuanya peluru ya. Jadi berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran yang kita sudah belajar. Berbaju sirah keadilan, kita belajar. Kakimu berkasukan kerjaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, kita telah belajar juga. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita punya iman, punya perisai iman, firman Tuhan untuk menangkis serangan iblis. Maka kalau iblis berkata demikian, kita bisa menangkis dengan firman Tuhan. Maka kita bisa bertahan. Terimalah ketopong keselamatan. Yang ini sudah belajar juga. Terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kalau kita tidak terima pedang roh, tidak terima firman Tuhan, tidak mau memahami, untuk belajar, untuk melakukan, menerima firman, maka kita belum punya pedang. Ya. Jadi saudara, kita tidak punya pedang. Maka jangan dipikir, aduh Pak, baca Bible capek, gak ada gunanya. Lebih baik aku kerja saja, ya kan? Saudara baca Bible tidak usah lama-lama. Kalau sehari, saudara baca 15 menit, satu buku habis tahun. Habis. Saya tiap hari baca Bible sekitar 15 menit, satu hari per tanggal. Akhir tahun nanti sudah habis satu buku. Ya. Kenapa? Ini sangat penting sekali. Sangat penting karena firman Tuhan ini sangat berkuasa. Ada masalah apapun, diserang siapapun, kita hanya punya pedang roh untuk melawan balik mereka. Ada perisai iman. Ya. Jadi sudah sangat penting kita belajar. Ya. Terimalah. Lah kita mau terima enggak pedang roh itu? Kita hanya ke gereja, hanya pelayanan, tapi kita nggak pernah baca Alkitab. Dari pedang roh yang berkuasa untuk melawan penyakit, melawan setan, melawan hasutan, melawan apapun, semua ada di sini. Maka seringkali kita kalah ya, karena kita tidak pernah baca firman Tuhan. Ya. Pedang roh di sini, ya, dalam bahasa Yunani-nya adalah makaria, knife, bukan seperti ini. Ini pedang besar. Tidak bisa untuk jarak pendek, tidak bisa. Orangnya di sini gimana? Kan nggak bisa. Maka inilah pedang roh yang pendek segini seperti belati. Sekitar 50 cm. Ya, saya sudah pelajarin bahasa Yunani-nya. Dari 50 maksimal 60 cm. Kalau ini 1 meter ada. Jadi kalau musuhnya begini gimana? Kan nggak bisa kena, malah meleset kan. Maka pakai pedang pendek, tusukkan. Kalau begini nggak bisa. Oh, nggak kena. Tapi kalau ini bisa. Maka pedang roh ini adalah pendek bahasa Yunani-nya makaria, ya. Nah, itu firman Tuhan. Firman di sini rema, perkataan. Kita percaya di sini ada Alkitab. Penulisannya adalah grafiti, tulisan. Ada di pasar, ada di toko buku, ada di pasar Senen, pasar Loak, ada ini grafiti. Isinya apa? Logos, firman Tuhan. Dan logos itu banyak sekali. Tapi ada juga berisi rema. Rema ini adalah suatu perkataan yang kita ucapkan, yang kita amin, kita ucapkan. Dalam nama Yesus, itu aku percaya, itu rema. Tapi semua adalah logos firman Tuhan. Ya. Jadi beda, logos dan rema beda. Jadi saudara, makaria ini digunakan di Taman Eden waktu Petrus menyerang Markus ya. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, bukan pedang nih, dalam bahasa aslinya adalah cari makaria.
peso kecil seperti ini, ya. Menghunus pedang itu atau Makaria. Menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu adalah Malkus. Jadi nggak mungkin besar begini. Kalau motong telinga aja pakai pedang besar gini, putus kepalanya. Putus lehernya. Karena kegedean. Maka jarak pendek diiris saja. Gitu. Kalau pakai ini, lehernya putus saya. Ya. Jadi Makaria, ya, itu pedang. Jadi kita perlu belajar mengenai pedang roh. Ya. Apa itu pedang roh ya saudara ya? Kita belajar ya. Next. Yohanes 1 ayat 1. Padanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pedang roh, ya, adalah firman Tuhan, ya. Dan firman adalah Allah sendiri. Logos, ya, berarti akal budi, gagasan atau perkataan atau seluruh rencana pemikiran Allah. Jadi firman adalah logos, perkataan yang kita katakan, ya. Maka kalau kita tidak belajar firman Tuhan, tidak memperkatakan firman Tuhan, itu keliru. Yesus pun juga memperkatakan firman Tuhan. Nanti kita bahas ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang manapun, ya. Bermata dua, ya, pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi sumsum, ya, sanggup bedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi pedang roh, firman Tuhan sangat kuat dan tajam. Ya, diibaratkan seperti, ya, pedang bermata dua, ya, pedang roh supaya tetap selalu tajam, maka harus selalu diasah dengan membaca, menghafalkan, melakukan firman Tuhan dan berdoa senantiasa. Jadi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah berdoa, nggak pernah melakukan firman Tuhan, pedang roh kita tumpul. Semua punya pedang roh, kita percaya ke gereja kok. Tapi pedang roh saudara tumpul. Tidak pernah diasah. Kalau tumpul pedang rohnya, tidak bisa untuk menusuk lawan. Tidak bisa menyerang musuh. Ya. Kalau tumpul. Kalau ini benar-benar secara supernatural, pedang kita yang nggak baca firman Tuhan, tumpul semua. Bahkan berkarat. Buat musuh nggak bisa. Jadi seperti peso dapur aja. Coba kalau nggak diasah setahun. Buat potong daging kelamaan. Maka kita punya asahan peso ada 3 atau 4 tajam. Jadi demikian juga pedang roh. Kalau kita nggak asah, kita tidak bisa melawan iblis. Dia ketawa, hah, sebagai itu pedangmu tumpul, karatan lagi. Nih tusuk-tusuk nggak bisa. Jadi harus belajar, kita mulai mengasah pedang roh kita itu dengan apa? Membaca firman Tuhan, ya kan? Berdoa. Apalagi melakukan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Kita punya pedang roh, tapi tumpul, tidak bisa untuk melawan musuh kita. Akhirnya kita yang diserang, ya. Jadi saudara hati-hati ya. Karena tunduklah pada Allah, lari iblis maka ia lari daripadamu. Jadi kalau kita asah pedang roh kita, tunduk pada Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, kita sedang bersiap siaga untuk berperang melawan iblis. Iblis kita banyak. Keadaan kita penyakit, kesusahan, banyak sekali. Iblis nggak menyerang kayak dulu wewe gembel nggak. Tapi dengan banyak penderitaan, kesusahan, diserang orang, dihasut orang, difitnah orang, ya, hidup kita dibikin sulit, ya kan? Itu serangan iblis, saudara. Seperti Ayub diserang iblis kan? Tapi Ayub punya pedang roh, dia bertahan dan perisai iman dan dia punya pedang roh. Dia kuat, saudara. Jadi kalau kita tidak baca firman Tuhan, ya, tidak menghafalkan, ya kan, tidak melakukan firman Tuhan dan berdoa senantiasa, pedang roh kita sedang tumpul dan kita pasti kalah, ya kan? Bingung kita. Dan nama Yesus keluar, oleh beliau Yesus kau sembuh, bingung. Apa ya tadi mana bingung kan? Kita harus hafal, saudara, ya. Jadi lihat ya, tunduklah pada Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil ya. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Kalau kita percaya bahwa Injil kekuatan Allah, maka kita harus memiliki Injil. Saya ada Pak, 3 Alkitab di rumah Pak. Tapi saya lupa naruhnya. Nah, kenapa lupa naruh? Lama nggak dibaca.
lupa naruhnya. Ya. Jadi saudara siapkan di meja belajar atau kasur di samping ranjang, di mana saudara bisa melihat setiap hari. Saudara, kalau saya lupa satu hari gak baca firman Tuhan karena kecapean atau karena kita di luar kota, saya merasa berdosa, saudara. Merasa ada yang kurang. Maka setiap hari saya baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Memang kadang-kadang saya ngutang 1 hari 2 hari. Karena memang keadaan, ya kan. Tapi saya tetap balas, baca lagi. Akhirnya setiap hari baca lagi 1 hari, baca lagi 1 hari. Karena saya percaya, setiap hari pasti iblis menyerang kita. Ya kan? Apalagi hamba Tuhan, pasti banyak musuhnya. Ya kan, musuh siapa? Ya jemaat-jemaat yang mau menjatuhkan gereja, jemaat banyak dari dulu. Tapi untungnya saya punya iman, saya belajar firman Tuhan, saya punya pedang roh. Ya kan? Untuk melawan balik mereka. Akhirnya mereka sendiri yang hancur sendiri. Ya kan? Jadi iblis akan memakai teman kita, sahabat kita, mungkin keluarga kita, dipakai. Menyerang kita. Bila kita punya pedang roh, kita pasti bisa melawan. Ya, bukan melawan istri kita, bukan melawan suami kita, enggak. Berantem lah nanti. Maksudnya melawan roh jahatnya, ya kan. Masa di rumah mau anggar perang-perang ini, nggak bisa lah. Ya saudara ya, nggak boleh ya. Jadi saudara, kita belajar ya. Injil ada kekuatan Allah. Kalau kita punya kekuatan Allah, harus baca Injil. Ya, saudara percaya nggak? Injil kekuatan Allah yang mampu menolong saudara. Amin. Tapi saudara nggak baca kenapa? Nah, kan? Coba, kenapa nggak baca? Saya sibuk pak, saya lupa pak. Kalau baca Bible ngantuk pak. Baru 1 halaman nggak sampai udah mau tidur, matanya berat pak. Ya kan? Tapi kalau nonton drakor, ya kan? Drama Korea, drama Cina, drama Amerika ya, itu bisa berjam-jam loh. Ya ampun, bersambung terus, dicari lagi. Kapan bersambungannya mana? Sambungannya mana? Cari terus sambungannya. Kok gak ada sambungannya ya? Terkali lagi seru nih. Kok diputus nih? Waduh. Kita penasaran. Tapi pernah nggak kita penasaran baca Alkitab? Ya, jangankan baca. Lihat aja udah. Aduh, nggak ada. Enak HP aja, ya kan? Wah, habis drakor ada WA masuk. Balas WA, terus YouTube, terus apa? Kapan bacanya, saudara? Saudara sedang tidak memakai pedang roh. Dan saudara akan mudah dilawan, mudah diserang oleh keadaan kita. Dan kita akan hancur. Ya. Maka saudara, bacalah Alkitab. Benar bacalah. Saya sudah bertobat tahun 2011 atau 10. Saya sampai sekarang sudah baca 17 kali. Tiap tahun saya target minimal 1 buku harus habis. Minimal. Kalau bisa 2, pernah 2 kali juga bisa. Tapi saya akan 1 hari. Jadi kenapa? Karena hidup kita tuh rawan oleh keadaan, sakit penyakit, permasalahan hidup, keuangan, pekerjaan. Iblis memakai cara untuk menghancurkan kita. Seperti Ayub kayak apa? Hartanya habis dalam sehari. Keluarganya mati semua anak-anaknya. Sakit penyakit, istrinya meninggalkan dia lagi. Itu berarti kayak apa? Tapi dia punya Tuhan. Dia punya firman Tuhan. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan, masih muji Tuhan. Dia punya pedang roh yang kuat. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau kita nggak percaya pada Injil, tidak membaca Injil, tidak melakukan Injil, kita tidak bisa selamat. Karena kita akan diserang oleh iblis habis-habisan. Ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman. Berarti ada tulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, sekarang apakah kita hidup oleh iman? Kalau goncang pekerjaan, digoncang keuangan, sakit penyakit, apakah sudah masih percaya Yesus? Apakah masih ibadah? Ya kan? Nggak mau. Dulu kita rame gereja. Waktu COVID, Ibu Ida dikasih suara Tuhan, khotbahkan akhir zaman, khotbahkan kitab Wahyu. Waduh saudara, sejak itu sampai sekarang kita wahyu akhir zaman terus, ya kan? Akhirnya orang pada nggak suka, Pak, kita tuh COVID, saya lagi bangkrut, Pak, butuh penguatan, butuh khotbah tentang berkat, tentang mujizat Tuhan. Bapak khotbahnya menakutkan, surga neraka, wah, takut semua.
Bilang, ibu kalau so kaya masuk neraka mau, ya nggak mau Pak, tapi saya butuh penguatan. Tapi nggak bisa. Tuhan saat ini bilang, sekarang dan seterusnya khotbahkan tentang kitab Wahyu. Tentang iblis, tentang surga, tentang neraka, tentang akhir hidup kita di surga nanti. Saudara nggak tahu, nggak sadar nih. Nanti kalau kita diangkat Tuhan, kalau ada pengangkatan, kalau kita mati duluan, tetap diangkat juga, kan? Kita diberi mahkota di surga, diberi hidup yang enak, yang tua menjadi muda remaja, yang muda tetap muda dong, masa jadi bayi, ya kan? Ya kan nggak mau Pak, masa saya udah remaja, udah ganteng-ganteng kayak Richard, masa jadi bayi nggak mau ya kan? Ya kan? Ya kan yang tua-tua bagus sekali, tapi kalau kita nggak mau percaya, nggak mau baca Injil, nggak mau melakukan firman Tuhan, kita sangat menakutkan. Apa? Di neraka sudah. Ngeri. Hidup nggak lama kok. Tapi kita pertahankan iman kita, ya, dengan baca firman Tuhan setiap hari dan melakukannya itu pedang roh untuk melawan siasat iblis. Maka banyak orang Kristen jatuh karena keuangan, kaya, ngejar harta, ngejar pekerjaan, banyak orang nggak ke gereja. Dulu pernah kita ada pengusaha, COVID ya bangkrut, kita doakan, ya kan. Begitu laris ya bekerja lagi karena minggu laris. Nah, itu kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Jelas sebab ada penyataan Allah yang betul dari iman. Jadi kalau kita nggak punya iman pada Tuhan, kita nggak terhubung, kita sedang tidak punya senjata, ya, atau dagger atau pedang roh yang tajam untuk melawan iblis serangan, ya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi firman itu yang menciptakan segalanya. The Lord made the heavens and everything in them by His word. Keren kan? Semua yang ada di dunia ini, di bumi sejak dulu kala diciptakan oleh firman Tuhan. Pedang roh. Kalau kita punya pedang roh, aduh saudara, bahagia ya saudara. Sukacita, walaupun kita mungkin saat ini nggak punya uang, lagi susah, keadaan dunia gini susah. Tapi kita punya sukacita, damai sejahtera, kita punya kekuatan Tuhan. Lihat nih, Injil ada kekuatan Allah. Dan kita tidak mudah digoncangkan. Iblis goncangkan dengan kayak Ayub, dengan hartanya habis, anaknya meninggal, kena bara penyakit. Tapi Ayub punya pedang roh. Dia kuat loh dalam imannya loh. Maka dia kuat dan dia dibalikan 2 kali lipat lebih hebat lagi. Ya. Jadi saudara jangan hanya asal ke gereja, ya kan, datang, selesai doa, makan, pulang, tiap minggu gitu terus. Tapi kalau kita diserang sedikit udah stres, ya kan? Kita bergantung pada Tuhan sesungguhnya, saudara ya. Kita belajar lagi. Kita lihat ya, ini Hawa ini juga kalah dia. Ini ya. 1 Yohanes 2, 15, 17 kita bahas dulu. Janganlah kamu mengasihi dunia, apa yang ada di dalamnya dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita mengasihi dunia, sudah pasti kita tidak punya kasih kepada Tuhan. Kita mengasihi dunia, nggak mungkin mengasihi Tuhan. Itu jelas. Jelas. Kalau kita mengasihi harta, kekayaan, pekerjaan lebih penting daripada ibadah, artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Amin saudara. Ya. Jadi jangan mementingkan segala sesuatu lebih daripada Tuhan. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia ialah keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa dengan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jelas ya. Kalau kita mikirkan keinginan daging, ya kan, kayak Hawa ini kan, ia melihat pohon itu baik untuk dimakan, makanan daging kan. Lihat nih, ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati kalau makan buah itu kan. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu jadi seperti Allah. Nah ini keangkuhan hidup nih, nah, seperti Allah kan. Tahu tentang yang baik dan jahat, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ini keinginan daging. Sedap kelihatannya, ya kan? Lagi pula itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, angkusan ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikannya kepada juga suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya.
Jadi dari melihat buah itu, sudah dia ada ingin seperti Allah, ya kan? Dia sudah mulai mementingkan dagingannya. Wah, enak ya jadi seperti Allah ya. Aku bisa berkuasa, bisa tahu yang baik dan yang jahat. Ini keinginan dunia daging kita. Maka jangan sampai, aduh aku ke gereja ngapain ya? Enak kerja dong, minggu kita ada prospek, kita ada acara keluarga, ada acara kesana kemari. Saudara boleh ada acara, tapi ibadah dulu. Utamakan Tuhan dulu. Banyak orang jemaat tempat ini, kalau ada Pak, saya izin Pak. Kenapa? Saudara saya dari kampung datang Pak. Jadi minggu tidak bisa ke gereja. Mau kemana minggu? Ke mall, jajan. Ya, emang mall tutup jam 10, jam 11, atau 12. Ya kan? Ajak dulu warga kita dari kampung, ibadah dulu, ya kan? Baru terserah jam 12 sampai jam 11 malam juga nggak masalah. Saya mau tutup nggak masalah. Tapi ibadah dulu. Itu namanya mementingkan Tuhan, bukan ingin daging. Sering kayak gitu Pak. Maaf Pak, ada saudara saya dari Warpulo, dari mana. Ya kan? Ibadah dulu. Ya, ajak ibadah dulu di sini, bukan kita yang hilang ke sana. Artinya kita mementingkan daging kita, keluarga kita, mungkin mertua kita, orang tua kita. Loh kalau ada mertua saya, papanya Leo ke sini minggu ajak saya pergi, saya nggak mau. Tapi baiknya mama papa Leo bisa di sini ikut ibadah dulu, baru terserah. Leo mau ajak papa mamanya kemana terserah kan? Ibadah dulu, yang penting ibadah dulu, ya. Jadi ini keinginan daging. Nah, sedap kelihatannya seperti enak, padahal semuanya adalah kebinasaan, saudara. Jadi di dunia ini iblis memasang jerat. Jadi kenikmatan dunia, uang, jabatan, pekerjaan, kantor, prospek dalam multi level, ya. Ingat ibadah dulu. Cari dulu, kerjaan ada yang kebenarannya, semuanya kan ditambahkan. Kita enggak cari dulu yang lain-lainnya, cari yang lain-lainnya kemana-mana dulu. Gereja nanti ya, kalau nggak ada prospek, nggak ada klien, udah baru ke gereja deh. Kan lebih penting, gereja malah bukannya dapat kantor, malah kita kasih persembahan. Nah, itu hatinya jahat. Ya. Hawa tidak melakukan firman Tuhan. Jelas dikasih firman Tuhan. Tapi waktu dia digoda oleh iblis, dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Lain Ayub, terpujilah Tuhan. Ya kan? Hebat loh. Semua harta diambil, terpujilah Tuhan. Jadi penting sekali untuk kita harus benar-benar mulai belajar firman Tuhan. Maka belajarlah firman Tuhan. Ya. Ini contoh penggunaan pedang roh. Ya. Yesus dalam menghadapi iblis, dia menggunakan pedang roh. Ya, coba di padang gurun. Matius 4:1-11, maka Yesus bawa oleh roh ke padang gurun untuk dijumpai iblis. Ini rohnya udah besar loh. Yang bawa Yesus ke padang gurun bukan iblis, bukan roh jahat, bukan roh setan, tapi Roh Kudus, Roh Allah. Yesus dibawa oleh roh, oleh Allah sendiri di padang gurun. Ya kan? Untuk apa? Kasih makan? Enggak. Kasih mahkota? Enggak. Untuk diuji, dicobai. Ini berat sekali. Bayangkan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si mencoba itu dan berkata, ya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya kan? Hebat nggak? Saudara bayangkan, nggak usah 40 hari puasa, 40 malam. 1 hari aja. Lihat rendang kayak apa? Waduh. Bahkan kita puasa belum buka. 5 jam sebelumnya udah, nanti makan apa ya? Ini puasa nih dari pagi belum makan. Siang udah mikirnya, order makan Padang aja. Ya kan? Apa rendang, apa kikil, ya kan? Itu kesukaan saya semua itu. Wah, kalau sebelah babi, apalah semua. Udah rasanya mikirnya makan apa, minum apa, makan ini, makan itu. Apa? Udah lapar perutnya. Baru 1 hari, belum 1 malam lagi. Ini 40 hari, 40 malam. Saudara lihat roti kayak lihat capcay, kayak daging loh. Ya, kayak, bener. Lihat roti yang nggak enak pun, itu kayak makanan yang mewah. Nah 40 hari, 40 malam nggak makan. Ya kan? Dulu kita pernah berpuasa sekeluarga 40 hari, tapi nggak 4 malam.
40 hari dari pagi sampai sore. Itu kalau makan tuh waduh kayak enaknya minta ampun saudara. Tempe terasa empal saudara. Benar ya? Iya benar. Ya Ibu Ida, Stephen, Cynthia sampai ditegur gurunya Stephen. Ini anak kecil kok puasa gimana nih? Saya tegur gurunya dipanggil. Anak kecil umur 5 SD suruh puasa 40 hari kan. Tapi sudah ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia ngomong ada tertulis. Padahal lapar. 40 hari, 40 malam gak makan, gak minum kali ya. Terus dikasih, ini loh, kamu kan anak Allah nih. Kalau kamu anak Allah buktikan nih. Roti jadi, batu jadi roti. Ya kan? Coba kau salah gimana? Wah, saya kepalanya puyeng. Tuhan ini aku lagi susah nih Tuhan. Ya kan? Hati-hati. Ada tertulis. Yesus mengutip firman Tuhan. Yesus memakai pedang roh untuk melawan godaan pencobaan iblis. Di mana dia kutip? Lihat nih. Ulangan 8:2-4. Ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada Allah. Tuhan Allah membawa bangsa Mesir 40 tahun di padang gurun untuk apa? Mencobai, untuk menguji, untuk mengetes kemurnian iman kita. Ya kan? Kita hujan aja nggak ke gereja. Ya kan? Ini 40 tahun di padang gurun, bukan padang rumput, padang gurun. Padang rumput enak, ada domba-domba makan rumput disembelih enak. Padang gurun cuma mau makan kalajengking. Kalajengking ular gitu mau, ya kan? Ini menderita sekali. Kenapa Tuhan sampai mencobai 40 tahun untuk menguji bangsa Israel apakah benar-benar ya, percaya atas pemeliharaan Tuhan, ya. Jadi perdagangan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana. Jadi dibiarkan lapar, kelapar. Tuhan sendiri membiarkan lapar. Ayub dibiarkan bangkrut. Ayub dibiarkan anaknya mati. Ayub dibiarkan untuk sakit penyakit. Untuk menguji, untuk membuktikan kepada iblis, ini loh anakku yang benar sungguh mengasihi aku. Tidak tergantung dengan keadaan, tapi bergantung pada aku. Menang Ayub. Ini juga demikian. Jadi ada yang 10 suku yang melawan. Ngomel-ngomel enak di Mesir, makannya enak, daging dikuali, walaupun kerja keras, tapi makannya enak. Di sini roti mana terus? Mana terus ya kan? Tapi bangsa Israel sedang diuji. Akhirnya 10 suku yang lahir di Mesir mati semua. Tuhan mematikan. Kalau kita diuji, kita gagal, kita mati semua. Tidak masuk surga. Kalau sampai kita kekurangan duit, pekerjaan, disakitin orang, kita ngamuk-ngamuk pada Tuhan, ngamuk-ngamuk pada orang, kita sedang tidak masuk surga. Itu karena ujian, ya. Mana yang tidak kenal dan juga tidak kenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, ya kan? Dari rendang, ya. Daging sapi, daging enggak juga. Bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala diucapkan oleh Tuhan Allah. Ya Tuhan. Ya, bukan dari roti saja, tapi rendang, capcay, itu bukan babi kecap, samcan, baikut, ya kan soto, enggak. Ya, melainkan nanti menunya enak saudara. Ini loh, di sini kelemahannya gitu saudara. Kadang-kadang orang tuh ibadah, enak di AOC apa? Ada makannya. Kalau misalnya enak di AOC, ada makannya. Dia kita makan di Padang bayar mahal-mahal, ke AOC aja lah. Tapi saya enggak, saya percaya saudara cinta Tuhan. Amin. Supaya saudara enggak marah sama saya. Ya, manusia hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bread of life, firman Tuhan. Saudara kalau nggak baca firman Tuhan, saudara sedang kelaparan. Mudah diserang iblis.
mudah mati kelaparan. Nah loh, pulang beli Bible. Jangan minta kepada kita lagi, nggak boleh. Bible saya habis, saudara. Cepat minta terus. Alasannya nggak punya Bible, belilah Bible. Aku heran ya, Bible ini adalah segalanya yang menolong kita dari keburukan, dari kesembuhan. Semua Bible ada, itu dari Tuhan sendiri. Kita beli firman Tuhan, kok pada nggak mau loh. Kalau makan di mall bisa jutaan, ratusan ribu. Beli pakaian bisa mahal-mahal. Bible, ini hidup kita di surga nanti. Beli no peceng. Wah itu muter-muter, ada yang diskon, ada yang gratis. Akhirnya kita banyak, berarti habis. Ini kelemahannya kita juga. Kita punya kasih, kelebihan, tapi juga kelemahan. Akhirnya orang yang tidak beli dengan uang sendiri, tidak bakal baca Bible. Merasa Bible murah, kada harganya. Coba harga 1 juta, saudara masih baik baca. Kenapa saudara baca HP? Karena HP mahal. Penting kan? Jadi saudara, ini aduh saudara, saya ngomong apa kira-kira. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan pagimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Ini kalau kita hidup dengan firman Tuhan, kita mengalami mujizat. 40 tahun, sepatu gak rusak. Coba tanya kita yang punya sepatu 2 saja, kalau cat aman. Cat sepatunya puluhan, lusinan, 100 pasang ada kan. Jadi 1 hari gilir rusaknya lama. Kalau kita punya sepatu aja, dipakai berapa tahun kuat. Nah loh, ini 40 tahun. Dan ini bukan jadi aspal, di batu-batu. Kok tidak sobek kulitnya? Pakaiannya saudara nggak bakal rusak. Di sini kita siapa yang punya pakaian hanya 1 saja. Banyak kan? Ini 1 saja, nggak rusak-rusak. Artinya apa? Ketika kita percaya dengan firman Tuhan yang diucapkan Tuhan, segala kebutuhan kita dicukupkan Tuhan. Amin ya. Benar nggak? Amin amin ya, ragu-ragu lah. Cuma itu nggak rela aminnya ya. Amin gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ini juga Tuhan Yesus diuji lagi, digoda lagi. Jawabannya nggak pakai hikmat, nggak pakai perkataan jasmani, tapi pakai firman Tuhan. Yang kedua, kemudian iblis membawa, ya kan ini iblis, ya kan tadi roh, membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, ya kan? Lalu berkata padanya, jika engkau anak Allah, sekali lagi, 2 kali, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Dia meragukan, apakah kamu anak Allah? Coba buktikan. Nah, ya kan? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, buktikanlah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis loh kan. Iblis aja ayat hafal loh. Kalau saudara nggak ayat hafal, ada hafal ayat, itu kebangetan. Pasti diserang kalah. Iblis saja hafal ayat, ada tertulis ya kan. Mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tertanduk pada batu. Iblis sampai apa detail saudara, supaya tidak ya ini ya, kena batu ya kan. Ini sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan tertanduk pada batu. Juga ada di Ulangan. Jangan dulu. Ulangan juga ada. Jadi jelas sekali kalau kau anak Allah, jatuhkan dirimu, ada tertulis. Allah berkata bahwa dia akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau. Ya kan? Dia pakai firman. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, saya jamin saudara pasti kalah dalam pencobaan di dunia ini. Pekerjaan, keluarga, apapun. Kenapa? Kita kalah sama iblis. Iblis gak ke gereja, tapi dia apa firman loh. Kita ke gereja gak pernah firman kan. Jadi kalau kita gak ke gereja, gak apa firman, kita rugi. Ya. Apa jawab Yesus? Ada pula tertulis. Wah keren Yesus nih. Dia pakai firman, Yesus juga pakai firman. Perisai iman. Itu apa? Firman Tuhan, ya kan? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, ya kan? Yesus yang hebat, yang dari surga,
Setelah puasa dia lapar, butuh makan, dicobai berkali-kali. Tapi dia selalu ingat firman Tuhan, ada tertulis. Ya kan? Dan kita ya, harus baca firman Tuhan. Ya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Di Ulangan katakan, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu seperti engkau mau mencobai dia di masa. Di masa itu mengenai air. Tuhan marah loh. Jadi jangan sampai kita itu mariba yang air ya. Itu juga saudara, kita kalah loh saudara. Ya. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawan iblis maka ia akan lari daripadamu. Kita tidak bisa melawan iblis, melawan godaan pencobaan kalau kita tidak tunduk kepada Allah. Kita tidak bisa melawan iblis, godaan, pencobaan kalau kita tidak tunduk, membaca dulu. Gimana kalau tunduk kalau nggak baca? Baca dulu, mengerti dulu, lakukan, ada tunduk pada firman Tuhan. Ini adalah Allah. Pada mendengar firman, firman bersama Allah, dan firman adalah Allah. Ya. Saudara kayaknya pada nunduk semua ya. Kayaknya enak hati. Ya, amin saudara. Amin. Ya, mantap ini harus. Saya senang ajak saudara bercanda biar saudara itu melek tuh. Kadang kan kita nggak tahu duduk itu merenung, ya kan, nyesel atau main HP. Nah itu nggak tahu saudara. Itu nggak ada bedanya saudara ya. Kalau sama-sama nunduk kan, bisa merenung, nyesel, tapi bisa main HP juga kan. Nggak boleh. Kalau saya main HP, ibadah, Pak saudara tidak percaya pada Tuhan. Nah loh, Pak Budi pinter kalau ngomongnya, ngancam-ngancam. Yang ketiga, ya, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, ya kan, dan memperlihatkan pada semua, adanya semua kerajaan Allah, kerajaan dunia, kemegahannya. Jadi iblis membawa Yesus ke puncak bukit, melihat keindahan dunia, dan sekalian ada di dunia ini. Apa yang ditawarkan? Maka berkatalah kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya kan? Sudah gimana? Yang mungkin saat ini kita nggak punya pekerjaan, yang masih ngontrak, ngekos, nggak punya duit, hari ini ada uang, besok habis, ya kan? Tahu-tahu dipanggil sama orang, gini, ikut aku yuk. Kemana? Gunung Kawi. Lu ngapain? Dia cari uang lah, masa Gunung Kawi kita mau nyapu-nyapu, ya kan? Maksudnya gimana? Aku mau ke Gunung Kawi karena aku percaya kalau aku pulang dari Gunung Kawi aku kaya raya, ya kan? Aku lihat kamu kayak susah, makan jangan utang melulu, nggak punya duit, ya kan? Sekali makan, 2 hari nggak makan, kan? Kenapa nggak punya uang? Ikut aku aja deh, pulang dari Gunung Kawi pasti kamu kaya raya, hebat. Nah ini yang bikin orang, bahkan orang Kristen, yang rindu, ya kan? Yang kepengen, antusias, ambisi untuk kaya, berangkat nggak? Berangkat. Sekarang sebetulnya gini, yang masih ngekos, masih ngontrak, saya nggak ngomong siapa ya. Misalnya, udah jangan sebetulnya nggak enak saya. Orang lain di mana orang di pinggir rel aja deh. Tapi nanti nggak enak, jawabannya lain kan. Ya udah nggak apa. Gini aja, misalnya saudara ini saat ini nggak punya uang, ya kan, masih ngekos, nggak punya duit, makan susah, ya kan. Kayaknya harus makan tuh harus utang-utang dulu, saya kan. Diajak ke Gunung Kawi, dijanjikan dan pasti terjadi. Pulang dari Gunung Kawi pasti kaya raya. Berangkat gak? Berangkat gak? Gak paling jahat saudara, ya kan? Kita belum terjadi itu, bisa bilang enggak loh. Kalau benar terjadi kita bisa mikir 10 kali nih. Waduh, aku pulang Gunung Kawi kaya raya, emasku banyak, ya kan? Sebanyak emas yang di atas 5, tapi itu palsu semua saudara. Waduh saudara gimana? Jangankan Gunung Kawi, banyak pejabat korupsi gara-gara pengen emas uang aja korupsi kan? Itu udah melenceng. Jadi kalau kita yang paling simpel gini, saudara kalau waktu ke gereja, ya kan, tahu-tahu ditawari gangdau, yuk kita ketemu di mall. Saya kasih gangdau, kasih prospek, pilih mana? Yang simpel aja lah. Itu kalau emas Gunung Kawi kaya itu emas batangan itu terlalu kayalan lah ya. Misalnya hari ke gereja, hari ini mungkin pelayanan atau ke gereja, pelayanan boleh lah ya, di jadwal. Tahu-tahu
Pak, ketemu di mall yuk. Kenapa? Ini ada proyek besar loh. Ya, aku mau beli misalnya apa kek yang dari kita, ya kan? Tolong, ya kan? Kita pilih mana? Ya kan? Ragu-ragu kan? Pasti kita pikir. Soal istri kita bilang nih, Mas, nggak apa-apa lah Mas. Kan gereja masih ada, minggu depan masih ada. HOC nggak bakal tutup deh. Minggu depan ada kok, ya kan? Masih ada hari minggu depan lagi ada. Ini penting loh Mas. Kita butuh bayar listrik, anak sekolah, dari ini, dari itu, ngutangku masih banyak. Kalau ini nggak ke sana ke mall, hanya karena gereja HOC aja, memang HOC menanggung. Nah, akhirnya jadi. Nanti kita ke gereja depan aja ya. Nanti kita persepuluhan biar nggak berdosa. Nah, kita bisa nyuap Tuhan loh. Hati-hati. Dunia menawarkan keindahan, kemewahan, uang. Jangan sampai karena uang kita meninggalkan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Jangan kita mengutamakan uang daripada Tuhan. Kita sedang dicobai. Kalau engkau mau menyembah aku, semuanya yang kau lihat, kemewahan, harta, emas di dunia ini, aku berikan padamu. Iblis berhak nggak? Berhak. Karena dari awal di Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kuasa atas dunia diberikan pada iblis. Apa jawab Yesus? Enyalah iblis. Ya kan? Diusir malahan. Enggak, yuk ke mall. Enggak. Diusir iblisnya itu. Enyalah engkau iblis. Ya kan? Sebab apa? Ada tertulis. Yesus memakai firman lagi. Ada tertulis, ya kan? Apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya ya sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia telah malaikat datang melayani dia. Jadi kalau kita sudah benar-benar di dalam Tuhan, menang atas pencobaan, malaikat menyambut kita. Dan kita diberikan apa yang kita butuhkan. Ayub 2 kali lipat. Ya. Karena setia dan pencobaan. Maka saudara, setialah kita kepada Tuhan. Kok udah jam 8:30 ya? Oh enggak ya, belum ya? Kaget saya. Waduh. Ini khotbah penting saudara ya. Nah ini ya. 2 Timotius 8 ayat 15-17 ya. Ingatlah semua, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, pedang roh, firman Tuhan yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman pada Kristus Yesus. Kita ada punya iman, pasti selamat ya kan? Segala tulisan yang diangkat Allah, apa saudara? Memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian tiap-tiap manusia dengan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan itu kalau kita baca, kita ditegur, kita diajar, kita dikasih tahu di mana kesalahannya, ya, dan kita disuruh memperbaiki dan mendidik orang dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita misalnya suka iri hati sama orang lain, suka dendam sama orang lain, suka berbohong, suka mencuri, ya, kita mungkin hal sepele, wah nggak apa-apa lah Pak berbohong, sekali-sekali berbohong nggak apa-apa. Itu nggak sekali, berkali-kali malahan, ya kan? Akhirnya apa? Kita sedang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Jangan dendam. Cintailah kedamaian, perdamaian. Jangan banyak bohong. Jangan buat kecurangan. Memperbaiki kelakuan dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini memperbaiki kelakuan kita, saudara. Benar. Hati-hati. Ya. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita sedang tidak mau diperbaiki kelakuan kita. Ya. Supaya kita diperlengkapi. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita tidak punya pelita, ya kan? Di kaki kita, terang di jalan kita. Kalau kita lampu mati, nggak ada terang sama sekali, bisa nggak kita jalan? Nggak bisa. Pasti jatuh, kesandung, ya kan? Waktu di sini mati semua lampunya, saya dari lift ke sana, waktu keceduk itu meja, waduh, kadang-kadang dari itu tersandung meja, tersandung nabrak kursi, gelap.
Kalau hidup kita nggak ada firman Tuhan, hidup kita sedang berjalan di dalam kegelapan. Artinya hidup dalam dosa. Ya, maka saudara, pedang roh ini sangat bagus sekali. Firman Tuhan. Ini segala aspek kehidupan kita ada di sini semua. Masalah utang ada, sakit penyakit ada, sukacita ada, semua ada lengkap. Tebak saudaramu apa? Ada semua di sini. Ya, jadi dipilih sekali untuk melawan masalah-masalah kita. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka yang mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi kita bersaksi kebaikan Tuhan. Ya, kalau iblis menggosok gini kita bersaksi karena iblis dikalahkan oleh kesaksian kita. Ya. Makanya kalau misal kesaksian bagus, ya kan? Siapa bersaksi Pak? Itu iblis dikalahkan. Ya. Yesaya 55:11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, mulut Allah, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Ya. Jadi firman Tuhan yang kita ucapkan tidak pernah kembali sia-sia. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Dalam Yesus. Pak, tapi saya masih kurang Pak. Tidak apa-apa. Ya, kita katakan mungkin on the way-nya, nyampe-nya beda-beda. Karena Tuhan masih menguji iman kita. Tapi Tuhan selalu ingin anaknya diberkati, diberi makan. Sebab nyana enggak? Nyana kan? Kasih makan enggak? Kasih makan. Kalau minta uang kasih enggak? Kasih. Kenapa? Anaknya kan? Coba anak tetangga, minta uang kasih enggak? Enak saja Pak, anakku cak kurang. Ya kan? Enggak kan anak tetangga enggak kasih kan? Apalagi anak musuh kita. Enak aja, bapak lu kurang ajar. Pergi sana, tendang, jebret. Bapak lu gua musuh terus, masa lu minta uang gua. Minta bapak lu tuh, kan? Tapi kita anak Tuhan, anak Allah. Apapun yang kita butuhkan, kita punya firman-Nya. Ya. Aku diberkati, pasti diberkati. Ya, nanti ada beberapa ayat yang kita harus hafalkan, ya saudara. Jadi ingatlah, firman Tuhan itu adalah segala-galanya bagi kita untuk menghadapi dunia ini. Hidup dunia ada masalah nggak? Banyak. Kayak penyakit, keuangan, masalah apapun ya kan, rumah tangga. Kalau kita punya pedang roh, firman Tuhan, pasti kita akan dipulihkan. Dua lagi saudara. Bersyukurlah Tuhan. Yohanes 15:7 ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku sekali. Jikalau kamu tinggal di dalam firmanku, ya kan? Aku adalah firman kan, Yohanes 1:1. Dan firmanku ada lagi sini kan, tinggal di dalam kamu. Kalau kau tinggal di dalam Yesus, di dalam Tuhan, dan firman-Nya tinggal di dalam kamu, apa saja? Mintalah apa saja yang kamu butuhkan. Enggak cuman yang kita butuhkan. Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terimanya. Ya. Jikalau kamu tinggal dalam aku, kalau kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, firman-Nya dalam kita, minta apa saja yang kau kehendaki. Apa yang kau inginkan. Tidak sekedar kebutuhan kita saja, apa yang kita inginkan. Maka kita akan menerimanya. Tapi syaratnya apa? Kita di dalam Tuhan, Tuhan dalam kita, firman kita, Tuhan dalam kita. Lah masanya kita nggak pernah baca firman Tuhan. Jadi minta apa saja, sulit aja. Aduh, minta susah Pak, doa susah Pak, enak ngutang lah gampang. Karena kita nggak punya firman. Baca setiap hari, simpan dalam hati, lakukan, muji Tuhan, nyembah Tuhan. Maka segala kehendak hatimu, keinginan hatimu akan diberikan. Ibu Ida sama saya tiap pagi di atas lantai 5. Ida nyembah doa. Terus tiap pagi. Saudara semua disebut namanya loh. Makanya yang anak-anak baru namanya kasih ke Ibu Ida aja, aman. Jadi doanya sejam jadi 2 jam saudara. Ya kan? Nggak apa-apa. Kasih satu persatu nama Ibu Ida, saya tolong doakan namanya samanya si Amin ya kan. Saya pengen ekonomiku jadi aman ya kan. Gitu kan. Doakan. Nanti Ibu Ida doakan di lantai 5 tiap pagi. Enak gak saudara? Tapi saudara jangan manja. Masa-masa Bu Ida yang capek doa, kamu yang tidur terus di rumah. Doa bareng-bareng, kan? Doa di rumah, Bu Ida doa di atas.
Saudara menyayai enak saja, Bu doakan. Sukses hilang. Sering loh. Sering terjadi saudara. Ada. Tak doakan, gak ke gereja, minggu rame kan. Ada yang minta punya anak, kasih anak, gak ke gereja. Anaknya kalau ke gereja rebel Pak, nangis terus Pak lah. Dak duk. Kita kasih kaca. Biar bisa lihat ibadah, tapi gak dengar. Gak datang juga. Kacanya jadi jutaan, belasan juta. Begitu udah jadi kacanya, bentar lagi saudara ya. Jadi kadang-kadang kita mengajak jemaat, Pak, punya, oke, Tuhan punya anak kan. Tapi kerja iya. Itu hamil, Pak, saya nggak bisa kerja lagi, kenapa? Takut kentrok, takutnya nanti gugur Pak. Nah, habis, oke, nanti punya anak, hamil tua bisa Pak. Hamil tua, aduh Pak, saya nggak kerja. Kenapa? Karena saya mau melahirkan Pak lah. Nanti habis melahirkan saya ke gereja Pak. Melahirkan anak. Kenapa ke gereja lagi? Pak, masih bayi Pak, masih menyusui Pak. Nanti kalau dia akhirnya dikasih ibunya kaca loh. Kaca itu mahal. Kamu di sana saya kasih TV, sekali kasih kamera, kalau di kaca, Pak enggak begitu kenceng. Ya kerja juga, maaf Pak, anak saya masih lemah Pak. Kali kalau sudah besar aja. Ya udah besar, nama kerja, saya punya anak lagi Pak, ambil lagi. Nah, takutnya gitu kan. Maaf Pak, anak saya sudah besar betul Pak, tapi saya hamil lagi. Alah, muter-muter udah. Udah terserah lu pergi aja. Pusing amat. Satu jemaat kan pusing. Sekarang saya nggak pusing saudara. Saya nggak pusing kok. Jemaat mau di sini silakan, nggak mau silakan udah amat ah. Saudara yang enak aku yang pusing, nggak mau. Enak aja. Ya kan? Tugas gembala apa? Membina. Kalau mau dibina kan, memberitakan firman Tuhan. Kalau saya mau dengar. Kalau nggak mau terserah lah. Tuhan juga ngomong, aku mati untuk kalau. Banyak nolak gak? Banyak nolak. Yesus mati itu semua orang. Semua orang. Tidak terkecuali. Tapi ada yang nolak gak? Banyak yang nolak. Pak Yesus masa-masa, ayo ikut aku. Enggak. Yesus juga pernah maksa loh. Kan? Ya, maka saya juga memaksa. Kalau dipaksa jadi nggak karuan. Bu, saya mau datang Bu, kalau ibu kasih aku ini. Bu, saya mau datang Bu, kalau saya ini. Udah nggak usah lah, pergi aja jauh-jauh. Pusing amat. Ya dong. Mana nih? Matius 6 ayat ke-1. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Jelas sekali Tuhan minta kita tidak khawatir akan kebutuhan pokok kita. Makanan, pakaian, rumah, ya kan? Semua itu cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua orang agamanya apapun juga mencari yang sama. Rumah, pakaian, harta, kan? Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Tetapi, apa? Ini penting nih. Carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dulu firman-Nya, kebenarannya, pedang rohnya, ya, perisai imannya, dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jelas, kalau kita sungguh-sungguh ibadah pada Tuhan, rajin ibadah tiap minggu di sini, dan baca firman tiap hari, berdoa senantiasa, saudara nggak usah banyak minta, semuanya akan ditambahkan. Saudara jangan cari dulu yang lain, yang kita butuhkan, jangan. Cari dulu Tuhan, firman-Nya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin saudara. Ya. Mau cari firman Tuhan dulu? Nah, di sini siapa yang punya Alkitab? Tidak semua punya. Siapa yang nggak punya? Siapa yang nggak punya? Kok nggak ada lagi? Yang nggak punya, sudah beli. Nggak kasih lagi. Ya. 5 roti 2 ikan. Dia kekurangan punya firman, jadi banyak. Ya. Air, ya kan? Jadi anggur, ya kan? Burung puyuh, ya kan? Mana dari surga? Semua Tuhan sanggup lakukan dan berikan untuk kita. Kalau kita mau percaya Tuhan. Ya ini yang terakhir, benar-benar terakhir ya. Beberapa janji Tuhan yang harus kita ucapkan setiap hari. Ini penting sekali. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu atau keperluanku, ya kan? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kata susah katakan, Allahku akan memenuhi keperluanku. Amin saudara. Jangan terus kita nangis, utang sana, utang sini, nggak usah. Katakan Tuhan yang kupercaya
Tuhan yang memberikan, yang memelihara. Tidak mungkin kita ibadah Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus, hidup benar, masa kita dibiarkan terlantar? Nggak mungkin dong. Mungkin nggak kita membiarkan anak kita terlantar? Nggak mungkin. Ya kan, nggak mungkin. Pasti kita sekolah kasih uang saku, pakaian, tas, semua diberikan. Karena kita sayang anaknya. Tuhan Yesus sayang pada kita. Kalau kita menganggap dia bapak kita. Amin. Tapi apakah kita saat ini menganggap Yesus itu bapak kita? Apa sekadar formalitas saja? Tapi kita nggak ada hubungan batin, hubungan ya kan, secara khusus dalam doa. Jelas kalau kita nggak pernah doa, Tuhan tidak akan nolong kita. Itu aja. Karena kita nggak menganggap Tuhan bapak kita di surga. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Yo. Segala perkara. Apa perkara kita saat ini? Uang, sembuhan, pemulihan, nggak punya rumah. Ya. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Dia akan menanggung segala yang kita butuhkan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya. Jadi Tuhan tidak akan memberikan kita kekhawatiran, ketakutan itu dari setan. Dari setan. Tapi kalau kita berdoa, kita ucapkan, maka setan akan dikalahkan. Tim musik siap? Ya. 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dan kita yang telah mati terhadap dosa, itu untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Ya, kalau kita sakit, kita doa, Tuhan aku percaya, dan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kayu salib, aku disembuhkan. Kalau aku kekurangan uang, Tuhan Allah aku memberikan ke aku segala yang aku butuhkan. Pokoknya kita punya iman, kita ucapkan firman Tuhan, maka itu akan terjadi. Ya, maka saudara, penting sekali kita harus melakukan atau ucapkan firman Tuhan. Mazmur 107:20, disampaikanlah firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkanlah mereka dari liang kubur. Ya. Jadi firman Tuhan, ya, pedang roh, itu sangat penting bagi kita untuk melawan segala hal yang kita hadapi. Melawan segala masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan terjadi, yang nyerang iblis. Tapi Tuhan izinkan untuk uji iman kita. Ayub gimana? Siapa yang nyerang? Iblis, bukan Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan untuk diuji. Setiap dari kita, setiap anak Tuhan, pasti akan diuji. Bahkan Yesus pun dibawa oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah ke padang rumput diuji. Jangan sampai kita kalau mengalami kesusahan, ya, kita terus tidak ke gereja, menyalahkan Tuhan. Artinya, wah aku sedang diuji nih. Tuhan beri aku kesabaran, beri aku iman, bahwa tetap percaya, tetap ibadah pada Engkau. Ini ujian Tuhan. Ya, jadi kalau kita ada masalah itu, aku juga gitu, kalau ada masalah, oh Tuhan ini ujian. Oh Tuhan ini aku percaya lagi menguji iman. Apakah kami tetap percaya pada Engkau? Begitu percaya, tetap ibadah, tetap berdoa, tetap pada firman Tuhan, maka Tuhan pulihkan semua. Jadi saat ini kita semua yang mengalami permasalahan hidup, ya kan? Katakan, saya lagi diuji Tuhan. Ya. Iblis lagi mengocoh dan Tuhan izinkan. Begitu kita lolos, tidak menyangkal Tuhan, tetap beribadah, maka berkat yang 2 kali lipat Tuhan akan berikan. Amin. Ya. Mari kita balik berdiri, saudara. Tadi kita belajar firman Tuhan yang penting sekali, itu firman Tuhan. Maka kalau saudara mau memakai pedang roh, kita harus berani atau mau membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi, yes Tuhan, hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Mujizat selalu ada bagi kami, Yesus. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Ketika kami membaca firman-Mu, menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan melakukan firman-Mu, maka kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa bersama kami, dan hidup kami hidup di dalam Tuhan. Sekali yang kami butuhkan, apa yang kami hadapi, Tuhan yang menghadapinya. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada hari ini. Bila kami mau memakai seluruh perlengkapan senjata Allah Tuhan, coba kami menang di hari-hari akhir ini. Pada saat ini, zaman ini, waktu-waktu ini sangat jahat. Hidup sangat sulit, sangat-sangat sulit. Pencobaan banyak, godaan banyak Tuhan. Tapi kami mau memakai seluruh perangkat senjata Allah, sehingga kami bisa melawan tipu muslihat iblis Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih di firman-Mu. Bila kami mulai hari ini akan membaca firman-Mu, kami akan hidup dalam firman-Mu, dan firman-Mu akan menuntun kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami Tuhan, yang saat ini belum baca firman-Mu, Kau jamah hatinya, Kau kuatkan hatinya, supaya mereka mau merendahkan hati, merendahkan dirinya di depan Tuhan dengan baca firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Abang berdoa, mereka yang sakit Kau sembuhkan oleh firman-Mu, yang mengalami kelemahan tubuh Kau kuatkan oleh firman-Mu, yang sudah mengalami berbagai masalah keuangan keluarga apapun Tuhan, Kau berikan kemenangan oleh karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapaknya, dalam nama Yesus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Saudara, Puji Tuhan saudaraku, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memperlengkapi hidup kita dengan perlengkapan senjata Tuhan ya. Dan saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita mulai minggu ini kita akan memberikan persembahan untuk menyisihkan persembahan untuk Natal kita ya. Kita akan merayakan perayaan Natal di bulan Desember tentunya. Dan ya, persembahan Natal, persembahan ucapan syukur. Sebelum kita berikan persembahan, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena Engkau yang sudah menyertai kami Bapa dalam ibadah ini, dan kami juga dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa.
Biarlah kami semakin teguh di dalam Engkau, karena kami melengkapi hidup kami dengan perlengkapan senjata Allah, dan itu adalah kekuatan bagi kami ya Bapa. Berkati Bapak Budi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, memberitakan firman yang hidup dan berkuasa. Firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami juga akan berikan persembahan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang selalu Engkau berikan. Jasmani rohani kami selalu Engkau berkati. Kami siap memberikan persembahan Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Kami akan bawa persembahan ini. Terimalah persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan bawa persembahan. Haleluya. Amin. Untuk hari ini kita sudah belajar mengenai seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita sudah belajar dari baju sirah, perisai, pedang roh, ketopong keselamatan, ikat pinggang, bahkan kasut udah selesai semua. Dan senjata yang terakhir adalah doa. Doa itu seperti bom atom, saya bilang. Kalau dagger itu hanya untuk menyerang, dagger bisa enggak menyerang yang jauh? Enggak bisa. Dagger hanya untuk menyerang musuh yang di depan kita. Tetapi kalau musuh itu jauh, kita menyerangnya pakai bom atom, pakai doa. Karena doa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau orang itu di sana, kita pakai senjata nuklir, dibom pakai doa, bisa nggak? Habis semua lulantah. Kalau pedang hanya depan, tapi kalau pakai senjata nuklir, bisa satu negara bisa habis. Dari sini ke Eropa bisa habis pakai bom, betul ya? Tetapi kalau pedang nggak bakal bisa. Makanya doa itu senjata yang paling ampuh, ya. Karena tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas teritori, tidak terbatas daerah, pakai doa. Dan Tuhan bilang doa orang yang benar, bila sungguh-sungguh yakin didoakan, sungguh-sungguh didoakan besar. Orang yang benar itu adalah orang yang sudah dikuduskan. Kalau orang sudah memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, berarti orang benar. Betul ya? Kalau kita sudah memakai perlengkapan senjata Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki, berarti kita adalah orang benar. Dan firman Tuhan berkata, doa orang yang benar jika sungguh didoakan besar kuasanya. Yuk kita belajar bagaimana doa itu menjawab segala kebutuhan kita. Bahkan persoalan kita bisa kuat menghadapi dengan doa, ya. Besok saya akan bawakan sendiri, karena kita sebagai wanita, terutama perempuan-perempuan, sebagai tiang doa dalam keluarga, ya. Kalau tiang itu patah, pondasi rumah tangga bisa hancur. Tetapi kalau tiang itu tetap berdiri kokoh, meskipun ada hujan, badai, angin, topan, tapi bangunan itu tetap berdiri. Walaupun rusak sedikit-sedikit tetap berdiri. Pondasi itu tidak akan kokoh, tidak akan hancur roboh. Kalau kita sebagai perempuan, kita selalu mendoakan keluarga, pekerjaan, suami, dan pelayanan kita maupun apapun yang segala persoalan kita akan menang bersama Tuhan. Amin. Ya, besok Minggu datang, bahwa saya sendiri akan berbicara mengenai doa. Karena apapun yang saya lakukan dalam hidup ini, semenjak saya sudah lahir baru, saya sekarang melakukannya tidak pakai kekuatan lagi sendiri, tapi saya melakukan hanya dengan satu kekuatan, yaitu doa. Jadi saya sudah meletakkan semua duniawi saya, ambisi pribadi semua hanya dengan satu saja, doa. Biar kehendak Tuhan yang jadi, karena bukan oleh kekuatan kita, biar kekuatan Tuhan yang mengarahkan kita masuk ke dalam rancangannya yang sempurna. Setiap orang punya rencana Tuhan sediakan bagi kita. Setiap orang selalu dibentuk sesuai dengan bejana yang Tuhan mau, yang indah sesuai penciptanya. Kita serahkan aja sama Tuhan, kita bentuk, biar kita membentuk hidup kita dengan doa, ya. Maka itu jangan lupa besok terakhir saya juga akan merangkum semua yang Pak Budi
khotbahkan mengenai seluruh perlengkapan Allah, dan fokus yang terakhir adalah doa. Doa itu adalah terhubung dengan pemimpin kita, terhubung dengan atasan kita yang memberi kita kemampuan, memberi kita perlengkapan semuanya untuk melawan musuh. Karena sebetulnya bukan kita yang berperang, tetapi siapa yang berperang? Tuhan yang berperang, tapi kita diam saja. Pada saat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang berperang di alam roh itu bukan kita, Tuhan sendiri yang berperang. Kita hanya pakai otoritas, kuasa yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Amin. Terus kemudian minggu depan lagi ada komsel. Komsel diadakan setiap hari Kamis jam 6:30, jam 7 ya, jam 7. Makan-makan tuh jam 7. Kalau yang datang 7:30, saya minta maaf kalau makannya udah habis. Karena begitu jam 7 itu makanan udah banyak diserbu. Ya. Jadi kalau yang lapar jangan datang terlambat. Ya. Diusahakan jam 7 udah datang ya. Karena kita akan disediakan makan malam jam 7 tepat. Yuk. Ya, kalau ada yang belum punya perkumpulan khusus, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di Komsel ibadah persekutuan doa pada setiap hari Kamis pukul 7 tepat sudah sampai sini. Ya, yuk. Kemudian ada baptisan air. Kalau ada yang belum dibaptis, setiap gereja ini akan mengadakan baptisan air. Setiap kali mau dibaptis, kita tidak nunggu jumlah. Siapapun yang mau dibaptis, gereja akan membuka kesempatan bagi setiap orang yang mau dibaptis. Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Bapa, pada saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar kami diajarkan sebagai jemaat-Mu memiliki pedang roh. Kami diajarkan untuk mendapatkan pedang roh itu, kami diajar untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi tempat segalanya ketika kami dalam pergumulan. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau berkati Bapak Gembala kami dengan lebih dahsyat lagi. Tambah-tambahkan karunia-Mu kepada hamba-Mu. Terpuji Engkau Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa bagi Ibu Gembala kami. Kami bersyukur Tuhan, di bulan ini Engkau tambahkan usianya 55 tahun. Kalau Ibu Gembala kami berusia 55 tahun, Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan dalam penopangan di tempat ini. Engkau singkapkan terus, Engkau pakai hamba-Mu Ibu Gembala kami dalam pelayanannya. Tambah-tambahkan kasih karunia Tuhan dalam usahanya,
Engkau berkati dengan berlipat kali ganda. Semua ini Tuhan buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anaknya dari Ibu Gembala kami. Anaknya Stephen dan Cynthia bersama dengan menantunya Tuhan. Engkau berkati mereka. Jadikan mereka Tuhan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terlebih khusus kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, keluarga dari Bapak Gembala kami ini menjadi terang dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Cucunya juga di masa pertumbuhannya Engkau berkati. Dan dalam mungkin juga Tuhan ke depan akan mendapatkan pendidikan. Cukupkan segala keperluan yang dibutuhkannya Tuhan di dalam masa pendidikan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan kami Tuhan, kaum Lewi yang telah ambil bagian dalam pelayanan kami. Sekecil apapun bentuk pelayanan kami, Engkau berkati kami dengan berlipat kali ganda. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami melayani Engkau. Namun Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami, biarlah Tuhan yang campur tangan terhadap setiap apa yang sedang kami gumuli Tuhan. Bapa, Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami, Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Ajar kami untuk selalu berseru dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan segala bentuk pelayanan kami kembalikan kepada kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau semakin ditinggikan, namun kami semakin direndahkan. Sebab Engkau yang layak menerima segalanya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jiwa-jiwa, khususnya Tuhan jiwa Engkau tambahkan satu jiwa di tempat ini. Ke depan Tuhan Engkau kirimkan juga jiwa-jiwa yang baru, sehingga bangku-bangku yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kalau jemaat-Mu saat ini sedang dilanda oleh berbagai persoalan, kami tidak tahu. Namun Tuhan, Engkau Allah yang Maha tahu. Engkau Tuhan sandingkan telinga-Mu, ulurkan tangan-Mu terhadap setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang dilanda berbagai persoalan. Persoalan apapun mereka Tuhan, Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami anak-anak-Mu yang hanya memanggil Engkau Abba ya Bapa. Bapa, dengarkan seruan anak-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini anak-anak-Mu dalam menantikan sebuah pekerjaan. Jawablah mereka Tuhan. Kalau jemaat-Mu saat ini Tuhan datang ke tempat ini dalam keadaan yang berbeban berat, ketika mereka kembali dari tempat ini, mereka mendapatkan sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka Tuhan terhibur dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi bangsa negara kami, khususnya di bulan ini bangsa negara kami genap 81 tahun Tuhan. Bertambahnya usia negara kami Tuhan, biarlah juga Tuhan berkat Tuhan juga bertambah kepada para pemimpin-pemimpin kami. Bijak dalam memimpin Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka Tuhan takut kepada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan Tuhan roh kepada mereka, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Roh kepemimpinan yang lebih takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami kembali dari tempat ini, kami ingin menerima berkat daripada Bapa. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk penyertaan-Mu, jamaah firman-Mu Tuhan. Kami sebentar lagi kalau mau pulang ke rumah masing-masing, Engkau sertai kami, antarkan kami sampai ke rumah dengan selamat.
sehingga kami bisa menyampaikan apa yang kami terima pada hari ini, itu firman-Mu Tuhan. Sehingga kalau kami diselamatkan, maka seisi rumah kami diselamatkan. Saudara, kita angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera Roh Kudus Allah menyertai kita semua pada siang hari ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Marilah kita siapkan diri menjadi saksi bagi dunia, memberitakan Injil keselamatan untuk seluruh bangsa. Kuduslah Tuhan, Roh Kudus menyertaiku. Here I am, send me, go. Here I am, send me, go, go, go. Here I am, send me, go. Here I am, send me, go, go, go. Karena itu pergilah, jadikan semua